Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di YouTube. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ma'ruf Rahmatullah dari Prodi PAI kelas 5A Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis evaluasi, teknik-teknik evaluasi, aspek evaluasi dan jenis-jenis non-tes. Terus mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI ini dibimbing oleh Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang ketiga, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang kelima, jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, evaluasi berdasarkan tujuan ini ada poin-poinnya lagi. Ada 7 poin. Yang pertama, pretest dan posttest. Pretest ini dilakukan secara rutin sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Artinya, semisal kita membahas bab haji, tentang haji. Nah, sebelum guru itu memulai pembelajaran, seorang peserta didik itu diberi pertanyaan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman murid-murid ini terhadap haji gitu. Itu pretest. Semisal sebelum membahas, baru dimulai bab haji, guru itu sudah memberikan pertanyaan, haji itu apa kayak gitu. Terus syarat-syarat haji itu apa saja. Nah, itu namanya pretest. Pretest itu sebelum dimulainya pembelajaran. Yang kedua, bukan yang kedua, tapi lanjutannya, yaitu posttest. Posttest ini memberikan pertanyaan, akan tetapi kebalikannya dari pretest itu. Kalau pretest sebelum dimulai pembelajaran, tapi kalau yang posttest ini dimulai atau dilakukan sesudah pembelajaran. Jadi ketika yang tadi bab haji itu sudah diterangkan, guru itu memberikan tugas lagi gitu, tugas posttest. Posttest ini ya diberikan di akhir pembahasan, di akhir pembelajaran gitu. Terus yang poin yang kedua, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi tujuan diagnostik ini agar guru itu mengetahui apa kelemahannya siswa,
faktor apa yang menjadi penyebabnya siswa tersebut gitu. Jadi evaluasi ini sangat diperlukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Poin yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Jadi evaluasi ini merupakan evaluasi untuk penempatan siswa gitu. Penempatan siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing gitu. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan. Ulangan itu evaluasi formatif yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Jadi kita semua pasti sudah merasakan yang namanya atau sudah mengalami ulangan tersebut itu. Dan sudah pahamlah ulangan itu bagaimana bentuknya. Terus yang keenam, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa di akhir pengajaran. Di akhir pengajaran. Evaluasi ini disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi ini lazim dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun. Jadi evaluasi sumatif ini dilakukan setiap akhir semester atau di akhir tahun. Yang ketujuh yaitu ujian nasional. Ujian nasional ini dijadikan sebagai alat penentu kenaikan kelas. Jadi ujian nasional ini dijadikan sebagai penentu kenaikan kelas. Karena ujian nasional ini digunakan untuk peserta didik yang mau lulus gitu. Biasanya kalau yang mau naik kelas itu bukan ujian nasional namanya. Biasanya penilaian akhir tahun gitu. Itu kalau ujian nasional biasanya digunakan untuk contohnya kelas 9 yang mau ke SMA. Terus kelas 12 SMA sederajat yang mau ke universitas gitu. Itu biasanya dinamakan ujian nasional gitu. Terus yang kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Evaluasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, yang keempat evaluasi hasil dan produk, yang kelima evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi konteks. Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program,
maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi input ini diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi ini ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil dan produk. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Yang ketiga yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Poin yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, naik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama, evaluasi input. Yang kedua, evaluasi transformasi. Yang ketiga, evaluasi output. Yang pertama, evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi. Evaluasi transformasi ini merupakan evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Ketiga, evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi internal. Yang kedua, evaluasi output. Evaluasi internal ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Evaluasi output, evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Jadi yang mengevaluasi di evaluasi internal ini ya guru tersebut, guru yang
mengajar mata pelajaran itu yang mengevaluasi. Tapi kalau di evaluasi output, yang mengevaluasi bukan guru lagi, melainkan dari luar sekolah itu. Misalnya yaitu tadi orang tua dan masyarakat. Terus pembahasan yang kedua yaitu teknik evaluasi. Teknik evaluasi ini ada 3 tes atau 3 evaluasi. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga tes proyek. Yang pertama tes tulis. Tes tulis ini merupakan soal yang tertulis dan siswa itu harus dituntut untuk menyampaikan jawabannya secara tertulis juga gitu. Sedangkan yang tes lisan ini merupakan tes yang langsung diucapkan secara langsung melalui ucapan gitu. Intinya ya ketika guru menanya langsung, contohnya, Doni sebutkan macam-macam aspek kayak tadi, materi tadi. Doni sebutkan macam-macam aspek evaluasi pembelajaran. Nah, ketika si Doni ini menjawab itu namanya tes lisan gitu. Intinya ya langsung dijawab melalui ucapan bukan tulisan, itu namanya tes tulis. Terus yang ketiga tes proyek. Tes proyek ini tes ini yaitu memberikan tugas kepada peserta didik guna untuk mengukur kemampuan siswi untuk menyelesaikan suatu tugas dalam periode waktu tertentu dengan tahapan tertentu. Jadi tugas proyek ini ciri-cirinya yaitu jelas, waktunya kapan dikumpulkan itu jelas, terus memiliki tahapan. Artinya dalam memberikan tes proyek ini harus melalui langkah-langkah terlebih dahulu. Terus ciri-cirinya lagi itu yaitu tadi, waktunya itu sudah ditegaskan atau diperjelas, kapan dikumpulkan itu sudah jelas. Durasi waktunya itu sangat jelas gitu. Terus pembahasan yang ketiga, aspek ini ini yang saya maksud, aspek ini ternyata belum dibahas. Aspek ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga aspek psikomotor. Aspek kognitif ini merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Artinya aspek kognitif ini merupakan aspek yang mengacu pada keterampilan berpikir. Contohnya seperti pandai memecahkan sebuah masalah. Nah, itu termasuk contoh dari aspek kognitif gitu. Memecahkan sebuah masalah itu adalah itu kan butuh berpikir yang kritis gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan aspek kognitif. Yang kedua aspek afektif. Aspek afektif ini menekankan pada aspek perasaan, minat, dan sikap.
Nah, jadi aspek ini perasaan ya. Sudah tahulah perasaan itu apa yang dinamakan perasaan itu. Minat. Nah, minat ini ya contohnya ada ekstrakurikuler pencaksilat seumpamanya. Ya intinya pencaksilat dipromosikan di apa ya, keseluruhan di sekolah tersebut gitu. Artinya pengenalan lah kepada yang terutama itu yaitu kepada peserta didik baru. Nah, biasanya itu. Dan sikap itu ya perilaku diri kita itu sikap. Terus yang ketiga aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Artinya aspek psikomotor ini berhubungan dengan jasmani, berhubungan dengan otot gitu. Seperti contoh kita melakukan aktivitas olahraga itu merupakan aspek psikomotor. Yang yang keempat ya, jenis-jenis non-tes. Jenis-jenis non-tes yaitu yang pertama observasi. Observasi ini atau pengamatan biasanya dilakukan secara langsung gitu. Artinya kita itu harus mengamati langsung, tidak boleh melalui orang lain gitu. Ini termasuk jenis non-tes. Yang kedua, interview atau wawancara. Interview atau wawancara ini merupakan apa ya, tanya jawab gitu kepada dua pihak maupun lebih, antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Itu merupakan interview. Tanya jawab lah, lebih singkat, lebih jelas, itu tanya jawab gitu aja ya. Yang ketiga yaitu angket. Angket ini tidak sama dengan interview. Kalau angket ini kita memberikan pertanyaan melalui apa ya, secara tertulis itu, memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk tujuannya itu agar kita memperoleh data-data yang kita inginkan gitu. Itu yang angket. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.